Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qalbana binuril Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi was-sadiqina bi nahjil qawim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana al-'azim. Yang kita hormati keluarga besar almarhum Kiai Haji Bundiani, anak mantu cucu, wabil khusus Al-Mukarram Ustazah Maria Ulfa sebagai bunda, Al-Mukarram Ustazah Dai Ramadan beserta istri dan keluarga, juga anak mantu cucu beliau semuanya, Ustazah Jamila, Ustazah semuanya, Ustazah Khadijah, dan para ibu semua yang hadir, Masya Allah, Ustazah, orang tua berkhusus guru kita karena Ustazah aja, Masya Allah, Ustazah Tuti Alawiyah, Ustazah Aja Sauda, Ustazah Neneng Ruziah, dan para Ustazah yang di atas yang di bawah, Bu, sehat. Tahirun qalbi naqiyun dzakirun lillah al-Mustafa as-Safi sallallahu akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa huwa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya rasul ya habiballah faktub lana nalqalu nad'uka ya. Udah hafal kan ya? Yang hafal-hafal yang agak-agak. Ini yang ngajinya cuma datang doang kagak hafal. Bu, saya barusan habis ngomel. Ngapa ngomel? Sebab saya lihatin ibu-ibu nih, ibu-ibu yang ada di sini nih. Kalau yang biasa maulid di kalangan syarifah mah apalah anteng banget, alhamdulillah. Giliran yang ngaji nggak pernah lihat syarifah pada maulid, masya Allah. Yang ngobrol banyak mesin memarah itu. Marahnya kenapa? Lihat pada syarifah, Bu. Syarifah itu zuriyahnya Nabi. Iya teman saya Ustazah Faizan, sehat selalu. Kemarin kita ketemu di Condet, temennya syarifah semua di sana, Bu, dia syarifah Nisa, ya. Makanya ketemu di sini, alhamdulillah. Beliau orang Condet yang pindah kamu sini, maka di sini belum terlalu kenal dan tetap eksis dan tetap berdakwah, amin ya robbal. Para syarifah yang udah ketahuan zuriyah Nabi aja, Bu, itu yang namanya maulid baca semuanya megang simtu duror, agar kagak megang. Geran kita mah ya Allah plongo, orang baca sholawat ya kagak. Akhirnya yang dipikirin utang lagi, seragam mana pada belum lunas. Jangan dipikirin, tapi siapin aja duitnya buat bayar. Doain suaminya biar rezekinya gampang, usahanya lancar, urusannya sukses. Kalau suami sukses, istrinya yang senang, bener gak? Mau naik mobil, mobilnya ada. Mau pergi shopping, duitnya ada. Minimal shoppingnya di pasar malam. Emaknya belanja, anaknya main odong-odong. Lah emang apa? Lah duit kita, yang belanja kita. Orang lain mau apa-apa? Lah ajaknya suruh anak naik odong-odong, kalau gede kan? Iya. Jadi kalau suami kita sukses, usahanya lancar, yang enak siapa? Istrinya yang enak, istrinya, anaknya. Apalagi kalau bapaknya kaya, pelit, yang enak anaknya. Woi, bapaknya kaya tapi pelit, kebunnya ngablak, anteng banget kagak dijual-jual. Yang enak siapa dah? Bapaknya mati, mamanya, yang enak anaknya. Warisannya banyak, yang rugi bapaknya, mamanya. Orang tuh tanah kagak ada yang diwakafin pisan. Orang sayang pelit. Ada nggak yang begitu? Banyak orang-orang di mana? Tapi orang sini orang bener semuanya.
orang soleha semuanya, kagak ada yang pelit. Dimintain buat maulid berapa aja keluarin, tapi sayang, 1000 sayang kalau cuma datang maulid doang kagak diamalin, sayang Bu. Nabi itu akhlaknya cakep, akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah. Dialah Rasulullah yang akhlaknya cakep, makanya dia adalah kecintaan kita, wa qudwati wa habibi, dia adalah panutan kita Bu. Nabi itu kalau jalan kagak lelet, kagak cepet. Kalau jalan matanya kagak jelalatan kayak kita Bu. Kalau Nabi kalau jalan matanya nunduk ke bawah, nunduk. Kalau kita kalau jalan bagaimana? Berarti banyak banget pasti kekurangan kita Ibu ya. Belum jauh banget masih yang mencontoh Nabi. Nabi itu kalau jalan matanya nunduk. Kita mah jalan nunduk gak nemu duit ya. Duit lah lumayan nih gocap diambil, dosa itu. Woi yang pada nemu duit di jalanan, syubhat namanya. Apa? Jangan sekali-kali ngambil duit di jalanan dipakai buat kepentingan perut kita dan anak kita. Udah saya ceritain kan kenapa ada orang anaknya bader banget, yang namanya disuruh sekolah bawa samurai. Tahu samurai? Bawa batik, bawa celurit, lah sekolah apa mau ngebon? Iya kan? Tahu-tahu aja malam minggu di sweeping sama polisi. Masya Allah, anak muda, emaknya mengajinya rajin, babanya juga rajin, anaknya pada tawuran. Kenapa begitu? Oh, di zaman Rasulullah ada yang begitu Bu, ada. Jadi ketika itu Rasulullah didatangin sama bapak-bapak sama ibu-ibu pada ngaduk. Dia bilang, ya Rasulullah, woi nyaut lah, Allahumma sholli wa sallim, anak saya kok ini kok nakal banget ya Rasulullah, gimana sebenarnya? Akhirnya kata Nabi, udah ada yang ceritain, pasti ibu udah ada yang tahu belum? Jadi begitu dia cerita curhat anaknya nakal banget sama Nabi, dibilang, oh ini makanannya ini katanya. Woi, makanannya berarti isi perutnya, makanannya bukan makanan halal. Si emak bingung, bapaknya kalau jamaah sama Rasulullah, ibunya wanita solehah, kenapa pakai ada makanan haram masuk ke dalam perut dia dan anak-anaknya? Ternyata suatu ketika ibunya masak, belum sampai matang apinya udah mati, dan ternyata kayunya habis. Akhirnya dia keluar, kebetulan tetangganya pagernya udah reot. Akhirnya diambil kayunya, buat apa? Buat nyalain dapurnya, nyalain api. Akhirnya dengan kayu tersebut apinya nyala, nasi masakannya mateng. Tuh, woi Bu, cuman kayu atau anak bater, apalagi kalau kayu 8 loh. Itu anak luar biasa, emak detipu, bapak detipu, iya enggak? Dia ngakunya begono begini, Masya Allah. Jadi bener kagak seorang anak tergantung orang. Paham ini saya ngomong? Makanya ibu-ibu yang pada nyayur asal jangan pun joran dipetikin. Jangan pun salam orang kagak kesempatan berbuah. Berdaun. Puninjo yang punya merutus, udah gitu yang punya medet juga lagi. Yang punya puninjo medet juga. Oh begitu tiap hari dipetikin udah tebang, ya geblek gitu. Bener nggak?
Kalau kita punya puninjo kita dipetikin orang, kebangetan kesel nggak pernah kebagian ditebang, salah, antepin aja. Barangkali kalau dari sholat kita belum tentu diterima, dari puasa kita belum tentu diterima, begitu masuk ke dalam kubur, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ente? Aku adalah daun ninjo kamu. Bener nggak? Daun ninjo, daun salam, cabe, sapan suruh, mamamnya di luar. Mau di mana? Maksudnya gini loh. Jadi apa yang kita barangkali nih yang punya jalanan juga jangan kemakan pelit sama jalanan. Ada orang jalan rumah kita langsung dipakai kawat duri, pelit. Orang yang begini jangankan non sorganya, baunya kagak dapet. Orang lewat amal kita nih, sholat kita, puasa kita belum tentu Allah terima semuanya. Kenapa? Karena banyak hal yang menjadi penyebab gak diterima puasa kita, gak terima sholat kita. Contohnya, woi bu, contohnya sekarang kan caleg pada kemana-mana nih. Ada caleg nggak di sini? Woi, ada caleg nggak? Oh nggak ada. Di sana tadi ada caleg. Caleg bawa jilbab, ibu-ibu dikasihin. Niatnya supaya apa coba? Paham kan? Kalau pakai jilbab dipakai sholat, itu jilbab boleh nyogokkan si caleg, kagak sah sholatnya. Bukan kagak sah, kagak diterima sama Allah. Woi, paham gak sih, ngomong gak sih? Jadi kalau dikasih jilbab sama caleg, tanya dulu ikhlas apa kagak. Kalau ikhlas, maaf ya bu ya, saya kan dapat jilbab nih, andai kan saya nggak milih ibu nggak apa-apa. Oh enggak, nah, ambil. Kalau dibilang pilih saya ya bu, dikasih jilbab, murah, terlalu murah. Suara dengan satu jilbab, udah gitu kita pakai sholat gak sah. Kenapa? Karena malbasuhu haram wa mat'amuhu haram. Apa yang ada di badan kita barang haram, Allah kagak terima sholat kita. Na'udzubillahi min. Paham gak saya ngomong? Jadi kalau dikasih jilbab, bertanya orangnya, bu halalnya ini tuh, paham ya? Sayang dong. Makanya kalau puasa kita belum tentu diterima, sholat kita belum tentu diterima. Udah gitu pun ninjo segitu pakai ditebang lagi. Kapan kita mau sedekah? Paham ya? Pun salam, jangan ditebang, antepin biar orang semua makanannya enak sedep gara-gara pun salam kita. Paham ini saya ngomong? Jangan kemakan degig jadi orang. Tahu degig? Tiba punya pun salam aku ditembak, misalnya katanya petikan orang mulu, ya agak kenal sodako itu dia, ya enggak? Ujung-ujung kita ngantri pun salam malu, tapi kalau dia petik dewek mah bagian temenanan, ya enggak? Keren kan orang Jakarta bahasanya. Ini orang Jakarta ini bu, tapi bahasanya bagian temenanan. Gila, saya ceramah di Klender, udah katanya enak ngomong begitu, jangan bisa pakai begitu, bodoh temenanan, udah masuk kayak kagak, nanam udah araruin. Ontong biara ruwet membacanya bangor, itu bahasa orang sini. Tapi kalau dipakai Jakarta girang banget dia. Kalau saya ceramah pakai ya Allah kagak ada hanya pisan, ada girang banget ya. Kalau sekarang udah jadi orang Bekasi kita pakai bahasanya pisan bagian, ya enggak? Ini kita melestarikan bahasa asli kita. Paham tadi bu ya? Jadi kita ini jadi orang kalau pengen selamat dunia akhirat, apa yang Nabi suruh kita kerjain. Amin apa gitu. Dia mah gue disuruh ngomong dewe, kagak jamin bisa. Ya. Apa yang Rasulullah suruh kita kerjain. Apa yang Rasulullah contohin kita amalin. Biar besok kita apa? Faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabba. Amin. Ya Allah, catat kami sebagai orang yang nanti di surga bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara jalan Nabi kita ikutin, cara ibadah Nabi, cara minumnya Nabi bu, cara makannya Nabi. Nabi kalau makan 3 jari bu, tahu 3 jari? Nih begini kalau kita suap dakom, suap dakom apa aja masuk, masuk Allah. Saya kalau ngeliatin orang kita makan, romannya
Nabi ngajarin makan pakai tangan 3 jari, ngunyahnya minimal 30 kali kunyah. Woi, makanya kata Nabi penyakit terbanyak manusia disebabkan dari maidah. Maidah itu artinya pencernaan. Kayak kita kenapa sih gampang banget kena penyakit pencernaan, makan kagak pakai dikunyah, masuk leg, masuk leg. Alasannya apa? Gigi yang ada. Saya itu saya, bukan ibu-ibu saya. Gigi saya habis ini belakang. Jadi kalau makan di depan ke nenek-nenek malu ya. Air lelek aja. Yang kesian apa? Pencernaan. Jadi bisa jadi penyakit gohir kita karena pencernaan kita nggak beres, makan sembarangan, nggak ngikutin Nabi dengan 30 kali kunyahan. Sementara penyakit batin anak pada nakal pada bader. Kenapa? Karena makanannya haramnya di dalam perutnya. Ibu, kata Sayyidina Ali, kata Rasulullah kepada mantunya Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, man akalal halala raqqa qalbuhu. Orang yang makan barang yang halal hatinya lembut. Bu, woi, nih orangnya pada ada di sini ya. Atur dua mau pasti ada deh nih yang rada-rada medet ngaji terus juga. Biar ngajinya rajin tapi medet juga ada secaya ini nih. Makanya coba dah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, man akalal halala raqqa qalbuhu. Cari di kitab Minahus Saniyah ada di situ wasiatul Mustafa. Dikatakan bahwa siapa orang yang makanannya halal hatinya lembut. Ngerti nggak lembut? Nerima nasihat, ngerti dibilangin, nurut, itu orang yang hatinya lembut. Kata orang tuanya, tong, neng, kalau udah kagak ada lu pada akur sama saudara ya. Iya bang. Biar hati kita mendidih, pala kita mendidih, kagak bakalan marah sama saudara. Woi, batian kita liatin udah hilang 50 cm. Bagian, woi, ada yang mampok kagak saling nyaut cuman gara-gara tanah sejengkal. Astagfirullah. Paham gak ini? Saya kan ngomong begini kan lagi nungguin Ustazah Nida ini. Ntar gak usah dia datang saya langsung wassalam. Ini orang dia belum datang aja ya. Jam berapa sih katanya? 12 menit lagi itu alhamdulillah. Lumayan masih dapatnya tadi. Adek sama empok cuman gara-gara bagian. Ya Allah bu, saya ada seorang ibu orang sini, orang ibu. Tanahnya diambil adeknya 500 meter. Buat apaan? Buat melayarin bininya. Melayarin bininya ngambil tanah emponya. Kata emponya apa nih? Kata emponya, ternyata yang meninggal adeknya duluan. Kata emponya apa? Makan tuh tanah. Tuh, yang lu ambil dari tanah gua, melayar bini lu pakai tanah gua. Makanya ibu-ibu tolong dah, sayangku semua yang hadir, apa yang wama atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang Allah bawa ambil, apa yang Allah larang tinggalin. Kalau kita cinta Nabi, cinta Allah, cinta Rasul, cinta orang tua, kalau kata orang tua A, kata orang tua B, jangan ada yang melanggar apa kata orang tua. Mau berkah nggak bu? Mau berkah nggak? Ade ampo, ade abang pada berantem berebut yang kagak penting, yang kesian orang. Perih bu kalau ingat begitu. Makanya para ibu-ibu yang kagak punya anak beruntung. Kenapa? Karena anaknya nggak ada yang berantem. Bener ya? Woi, jangan dibilang ada orang si gabung. Jangan salah. Orang yang gabung yang kagak punya anak, untung dia di akhirat kagak dituntut. Yang punya anak banyak coba dah. Kalau anak 5, 6, 7 yang atuh begono, yang atuh begini, ya Allah, yang atuh datang, yang atuh pulang, yang atuh hus, Allah lebih.
Kalau kata singkong udah rebus kata emaknya. Bener nggak? Tolong dong Bu lembutin hatinya. Salah satu ilmu manfaat adalah riqatul qalbi, orang yang hatinya lembut. Jadi ilmu itu masuk ke kuping kanan, kagak keluar ke kuping kiri, tapi ditransfer lewat akal, diolah di akal, diserap ke dalam hati, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulutnya manis, tangannya manis, perilakunya enak dilihat. Itu orang yang ilmunya bermanfaat. Paham ya? Ada di sini yang gedeg sama orang-orang di sini? Ada nggak yang gedeg nggak? Kagak ada. Mudah-mudahan orang soleha semuanya. Lembutin hati. Makanya makanan jangan semakan-makannya. Nenek-nenek dulu kan bayi kapan ada dia mari di dada begitu. Apanya aja? Oh nih tangan, jangan sambil-ambilnya. Kuping jangan sudah kedengernya. Mulut jangan sekata-katanya. Kaki jangan sejalan-jalannya. Bener nggak? Itu orang tua dulu semuanya pengen anaknya jadi orang baik ya Bu ya. Faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabba, amin. Orang yang mulutnya manis, tangannya manis, hatinya lembut, gak ada marahnya sama orang. Andaikan dia kesel dia maafin, dia redoin, maka besok di surga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Biar maulid kita ada bolehannya Bu ya, ada bolehannya ya. Apa kira-kira nih amalan yang mau saya kasihin ke Ibu? Udah saya ceritain sebenarnya di pengajian kita nih hari Jumat. Seorang laki-laki, sampai Ustazah Nida datang cerita kelar. Seorang laki-laki namanya Imam Shibli. Siapa namanya? Imam Shibli. Kalau mau cerita aslinya ada di dalam kitab Nashaikhul Ibad, halaman berapa ya? Halaman berapa Mbak Jamilah? Di Nashaikhul Ibad ada nama Imam Shibli. Ketemu dengan seorang laki-laki namanya Ibnul Mujahid. Begitu ketemu Imam Shibli, dicium nih Ibnul Mujahid. Jadi orang Arab itu kalau ketemu cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ditambah lagi satu lagi dengan cium kening, baina ainaihi, antara dua matanya. Ini di sini dicium. Yang nyium siapa? Shibli. Siapa yang dicium? Mujahid. Akhirnya tanya, ini ngapa nyium sampai begini? Kanan, kiri, jidat. Terus kata Ibnul Mujahid, aku bermimpi dalam tidurku bertemu engkau dan Rasulullah memelukmu erat. Habis dipeluk, dicium kayak tadi pipi kanan, pipi kiri dan ini kening. Loh, akhirnya Ibnul Mujahid Imam Shibli nanya ke Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau kok menciumnya seperti itu? Apa kata Rasulullah? Dijawabkan dalam mimpinya, dia bilang, orang ini dalam sejarah dia beragama, dia melaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan ayat ini, 2 ayat akhir surah At-Taubah. 2 ayat akhir surah Taubah yang dibaca setiap habis sholat 5 waktu. Apa itu ayatnya? Saya yakin ibu-ibu udah hafal semua, cuman belum tahu kalau itu dianya. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Itu ayat pertamanya. Ayat keduanya, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Boleh misalkan ya? Ayo bareng-bareng. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Berapa ayat? Surah apa?
At-Taubah. Amalin ya. Insya Allah kalau kita amalin kita ketemu dengan Nabi. Amin pok. Kagak amin pisan, namanya udah gerah ya. Apalagi ntar udah nida, udah lama lagi udah pada gerah, udah jam 10 sekarang ya. Udah jam 10. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil azim. Berapa kali? Sekali aja, tapi 2 ayat, tapi dibacanya setiap habis sholat fardu insyaallah. Ayo kita baca Fatihah. Ibu-ibu kelamaan saya ngomong, tadi ibu-ibu pada lama banget ya. Saya udah tahu hati ibu kan, ibu kan hatinya begitu. Ntar kalau udah kebangetan kesel dia cerita, Cing Wati ceritanya itu lagi, gitu kan ya. Nyanyi, dah kan bisa tahu kan nyanyi udah tempat apa lagunya. Ke kota-kota lagi, ke pasar beli asem, di kata-kata lagi yang dengar. Katanya Cing Wati ceramahnya itu mulu, di kata-kata lagi yang dengar udah bosan. Tapi bukan bosan sebenarnya, makin marem. Apa itu tadi? Amalan tadi emang gak pengen selamat tuh bah. Ya karena orang protes mulu, gua undang dia apa ceramah itu lagi. Maka saya berusaha tiap hari mentolaah sama orang-orang pada minta konfirmasi Facebook gitu. Saya kagak konfirmasi ribuan, bodoh orang gua udah kagak megang gituan, udah kagak mikir gituan. Baca kitab dulu tiap hari yang saya bisa, supaya apa? Masyarakat ini ngaji biar ada bolehannya ya, biar ngaji ada manfaatnya ya. Kemsian mari kita baca Fatihah. Zat Tuti belum ngomong, udah kirain belum, kalau kira besti udah di besti. Ya Allah, amat ya. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal. Jangan. Sa'duna fid dunya fil ukhra bi khadijatal wa Fatimah Zahra bi khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Ya barang Sa'duna sambil nunggu kita datang. Fil ukhra bi khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Ibu kita baca Fatihah, doain selamat datang pada al-mukarramah Ustazah Sofatun Nida. Mudah-mudahan ya ibu nanti istirahat duduk yang tenang, dengerin makalah biar insyaallah kita pulangnya ada manfaatnya. Amin. Ya kita baca Fatihah, doain Ustazah Maria Ulfa, Ustazah Ramadan. Mudah-mudahan perjuangan Allah berikan keridhaan, kemudahan, kelancaran, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Almarhumin almarhumat yang sudah disebutkan tentunya, mudah-mudahan Allah jadikan kebahagiaan min radil jannah. Ibu-ibu yang hadir biar sehat. Woi amin woi. Ngeliatin orang datang gua nggak diaminin. Ibu-ibu semuanya sehat, berkah, rumah tangga bahagia, anak soleh solehat, rizki banyak. Bijahi Rasulullah alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
alamin. Amin. Terima kasih, maaf dari saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.